Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Husaini. Saya Rocky Sidar Finansyah. Kami dari perwakilan kelompok 3 ingin mewawancarai dari UMKM yang ada di sekitar kampus, yaitu Josa Salon. Mari kita saksikan wawancaranya. Assalamualaikum Om. Ini kami kan dari kampus UIN Raden Intan. Izin wawancarain dengan Omnya. Kalau boleh tahu Omnya dengan nama siapa Om? Josa. Oh. Izin bertanya-tanya sebentar Om ya. Silakan. Yang pertanyaan pertama itu, gimana cara Om menyesuaikan usaha saat ada perubahan pasar atau permintaan pelanggan Om? Kita harus punya pendirian ya. Kalau buat ngikutin tren pasar, mungkin kita emang tetap ngikutin apa yang ada di lapangan, cuman kita harus punya prinsip gitu. Jadi misalnya kalau buat ini kan tentang salon, nah tren buat tahun kemarin atau tahun ini itu apa gitu. Misalnya kalau tahun kemarin itu yang ramai pewarnaan rambut, kalau tahun ini sekarang keriting. Kita tetap harus mengikuti. Untuk kedepannya kan kalau fashion atau segala bidang itu setiap tahun pasti ada perubahan. Maksudnya perubahan itu ada teknologi atau era baru. Jadi kita harus mengikuti. Jangan sampai ketinggalan. Misalnya waktu kita sekolah dulu belum ada, ya kita harus belajar lagi. Gitu. Jadi berinovasi terus Om ya? Iya, berinovasi. Apa langkah yang biasanya Om lakukan agar usaha ini tetap bisa berjalan ketika menghadapi tantangan atau masalah Om? Kalau untuk menghadapi masalah, mungkin karena ekonomi lagi terus ya, penting kita bisa bertahan, jangan sampai mundur ya. Mungkin kita bermainnya harus punya usaha lain gitu, usaha sampingan. Jangan terpaku dalam satu usaha ini. Gitu. Sambil dagang atau apa, kalau buat pelayanannya kan jasa sebenarnya, tapi kita sambil usaha lain. Misalnya contoh kayak kita jual-jual kosmetik begitu, untuk menutupi kekurangan harian begitu. Jadi kita jangan sampai down dengan keadaan. Iya. Lanjut ke pertanyaan 3 Om ya. Apakah Om mencoba hal-hal baru dalam usaha, seperti caranya promosi atau layanan yang berbeda dari sebelumnya Om? Sempat. Kalau buat pelayanan berbeda malah bikin orang kecewa gitu. Jadi kalau misalnya kita pelayannya seperti ini ya jangan dirubah. Ibarat orang jual makanan, kalau dijual ganti rasa orang akan kecewa begitu. Tapi kalau promo tetap, kita bikin promo misalnya potong rambut 10 kali gratis 1 begitu. Rias borongan misalnya rias orang 5 gratis 1 begitu tetap. Kalau promo tetap. Selanjutnya bagaimana Om belajar dari pengalaman sebelumnya, baik dari keberhasilan maupun dari kesalahan dalam menjalankan usaha, bagaimana Om? Gimana? Ulangi. Bagaimana Om belajar dari pengalaman sebelumnya, baik itu pengalaman keberhasilan maupun pengalaman kesalahan dalam menjalankan usaha ini? Pengeluaran pernah. Semua orang usaha pasti mengalami kegagalan ya. Walaupun awalnya kita pernah berhasil, begitu berjalan kita gagal. Itu kesalahannya biasanya kita nggak sesuai dengan pemasukan gitu. Income dan pengeluarannya nggak sesuai. Kita terlalu boros bisa. Terus kita nggak terlalu fokus dengan usaha. Begitu kita usaha jalan, kita tidak benar-benar menjalankan usaha. Mentang-mentang kita lancar usaha, kita banyak tutupnya. Jadi bikin konsumen kecewa. Itu pernah. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya itu, apa kekuatan utama dari usaha Om ini sehingga pelanggan itu lebih memilih usahanya Om?
kita pelayanan dan kepuasan pelanggan. Kita harus jaga kepuasan pelanggan. Ya, selanjutnya apa nih rencana Om nih untuk kedepannya agar usaha ini bisa terus berkembang dan bertahan di tengah persaingan yang semakin dekat? Kita tingkatkan pelayanan ya. Mungkin kita selanjutnya akan buka cabang baru dan promo-promo yang bikin konsumen tertarik. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Om ya. Ini apa yang dimiliki perusahaan perusahaan Om ini seperti teknologi, merek, dan yang berhubungan dengan pelanggan Om? Kalau berhubungan dengan pelanggan, mungkin kalau mengikuti perkembangan teknologi, kita pembayaran QRIS gitu. Terus buat pesanan atau janji itu kita bisa melalui online. Gitu. Terus kalau untuk alat-alat kita udah menggunakan teknologi yang terbarukan yang portable tanpa listrik gitu. Jadi dicas gitu. Terus untuk model-model kita udah tidak pakai poster atau buku, bisa dilihat melalui HP. Iya. Lewat sosmed atau lewat Google. Kalau untuk teknologi terbarukan kita mengikuti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih sejarah perkembangan perusahaan Om ini yang menentukan untuk pilihan yang akan datang itu Om di masa depan? Kita selalu berusaha mengikuti perkembangan zaman, mengikuti era baru, jangan sampai ketinggalan tren gitu. Kalau kita kan di dunia fashion, jasa, jadi buat kedepannya kita tetap mengikuti fashion atau ini ya, model-model terbaru, kita jangan sampai tertinggalan. Jadi kita harus mengikuti, sering-sering lihat perkembangan melalui dunia internet. Begitu. Wawancaranya terima kasih banyak Om udah meluangkan waktunya. Semoga untuk kedepannya usaha Josa Salon ini semakin berkembang, lebih maju lagi, lebih sukses lagi. Amin. Makasih Om ya. Oke.